Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Melanjutkan video dari kemarin tentang Qasidah Burda. Bab pertama, hasrat cinta dan senandung rindu. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahil munsyi khalqi min adami summa salatu alal muhtari fil qidami amin tadhakkuri jiro min bidi salami majasdadam anjaro min muklatim bidami am bamtir reho min tilqai kamdimatin wa aumadol barku fid dalma'i min idami. Perlu diketahui bahwa Imam Syekh Al-Busiri, pengarang Qasidah Burda ini seorang yang sangat mencintai Nabi Muhammad SAW. Maka di dalam qasidah ini beliau berdialog atau bertanya jawab dengan dirinya sendiri yang menggambarkan betapa cintanya beliau kepada Nabi Muhammad SAW. Seseorang yang sedang mabuk cinta akan selalu teringat akan kekasihnya, terbayang saat-saat ketika masih bersama dan berkumpul, sampai-sampai bila angin berhembus dari tempat kekasihnya berada, maka angin itu seolah-olah membawa wewangian harum semerbak. Bila terlihat olehnya gemerlap kilat dari arah tempat kekasihnya, seolah-olah terbayang wajah kekasih yang dicintainya itu. Sungguh keadaan yang demikian terkadang dapat membuat seorang menangis sampai mencucurkan air mata darah. Wa mali ainaika in qulta fahamata wa mali qalbika in qulta stafik yahimi. Kalau bukan karena rindu dan cinta, mengapa air matamu masih juga bercucuran? Padahal telah aku katakan untuk menghentikan tangismu, dan apabila engkau menyatakan bahwa hatimu telah sembuh dan tenang, mengapa engkau selalu gelisah dan bingung? Keadaan seperti itu tentu dikarenakan rasa rindu dan cinta terhadap kekasihmu. Ayah sabu annal hubba munkatimun ma baina munsajimin min huwa mubtarimi. Engkau tidak akan pernah mampu menyembunyikan perasaan cintamu, karena bahasa tubuhmu dapat diketahui tanpa perlu kau ucapkan. Laulal hawa lam turik dam'an ala talali wala arika tali dzikril bani wal alami. Dalam bait-bait di atas, pengarang menerangkan penderitaan orang yang sedang dimabuk cinta dengan mengingat kembali tempat dan rumah kekasihnya. Tujuan sebenarnya adalah pujian-pujian kepada Nabi Muhammad SAW, karena sudah merupakan kebiasaan bagi ahli qasidah sebelum menceritakan yang sebenarnya lebih dahulu menyebut hal-hal yang tersebut di atas. Alban adalah sebuah pohon kayu yang ada di dekat kota Makkah, tempat kediaman Nabi Muhammad SAW. Sedangkan kalimat Al-Alam adalah nama sebuah gunung, tempat di mana Nabi Muhammad SAW sering beristirahat di situ. Wa kaifa tunkiru hubban ba'dama syahidan bihi 'alaika 'udulul dam'i wathaqami. Bagaimana engkau dapat mengingkari bahwa engkau sedang dimabuk cinta, padahal adanya air mata dan sakit yang tiada berkeputusan senantiasa melanda hatimu. Keduanya cukuplah sebagai saksi-saksi adil yang dapat diterima oleh hakim. Wa asbatal wajhu khaddai abrati wa dona misral bahari ala khaddaika wal anami. Jelaslah sudah penderitaanmu itu disebabkan cinta dan terbukti dengan dua tanda pada dua pipimu, air mata, darah, serta kepucatan dan kekurusan. Pengertian cinta. Cinta ialah kecenderungan hati kepada sesuatu yang disenangi. Cinta tidak dapat digambarkan melainkan apabila seseorang telah mengenal dan mengalaminya sendiri. Cinta apabila sudah memuncak dinamakan asyik. Hal yang dirasakan oleh hati itu lebih kuat daripada apa yang dirasakan oleh mata. Kelezatan yang dirasakan oleh panca indera tidak selezat bagaimana yang dirasakan oleh hati. Kita maklum bahwa setiap manusia tentu cinta kepada dirinya sendiri. Apabila seorang telah mengetahui serta menginsyafi bahwa wujud dirinya di atas dunia ini dengan sifat-sifat yang lahir maupun batin, kesemuanya itu adalah pemberian dan karunia dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Subhanahu wa Ta'ala mengadakannya dan menjaganya. Apabila semua ini telah diyakininya, maka sudah tentu dia cinta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hanya orang yang pikirannya telah terjerumus ke jurang hawa nafsu
sajalah yang tidak cinta kepada yang menciptakannya. Seseorang akan bertambah kuat cintanya kepada Allah Subhanahu wa taala apabila sudah tinggi ma'rifat atau pengenalannya kepada Tuhan, di mana dia senantiasa mentafakuri akan sifat-sifat Tuhan, memikirkan segala ciptaannya seperti langit, bumi, dan lain-lainnya. Mengambil iktibar pelajaran dari perbuatan-perbuatan Tuhan dengan hikmah-hikmah yang terkandung di dalamnya. Lidahnya selalu berzikir, bersih hatinya dari penyakit dan kotoran. Sini dapat diketahui bahwa cinta kepada Allah Subhanahu wa taala itu mempunyai tingkatan menurut ma'rifatnya masing-masing. Cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Ciri-ciri orang yang jatuh cinta ialah dia akan selalu menemui orang yang dicintainya, menjunjung tinggi orang yang dicintainya melebihi dirinya sendiri. Oleh karena itu, orang yang cinta kepada Allah Subhanahu wa taala, dia akan senantiasa menghadap atau munajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana yang telah disabdakan Nabi Muhammad SAW, siapa yang cinta bertemu kepada Allah Subhanahu wa taala, niscaya Allah Subhanahu wa taala cinta menghadapinya, yakni dengan melimpahkan karunia kepadanya. Tanda-tanda cinta kepada Allah ialah mengutamakan sesuatu yang disukai Allah Subhanahu wa taala lebih dari apa yang disukainya sendiri lahir batin. Lidahnya tidak malas berzikir dan hatinya tidak kosong daripada mengingat Tuhannya. Apabila lebih mendalam cinta seseorang kepada sesuatu, maka sesuatu itu akan selalu menjadi sebutannya. Tanda-tanda cinta kepada Allah adalah cinta kepada Al-Quran, cinta kepada Rasulullah, dan cinta kepada yang menjadi kesukaan Rasulullah SAW.